Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi dalam acara Mutiara Ramadan. Nah, para shaimin wa shaimat, ya, dimanapun Anda berada, yang mungkin pada saat ini sedang menunggu waktu berbuka puasa, alangkah baiknya waktu menunggu berbuka puasa kita isi dengan majelis ilmu. Nah, pada kesempatan ini kita mengkaji tentang waktu-waktu mustajab berdoa di bulan Ramadan. Jadi kalau berbicara berdoa, tadi yang disampaikan oleh Ustadz Ikhwan Nasution, berdoa itu artinya kita meminta. Nah, ada pertanyaan ini Ustadz di masyarakat yang terkadang, apakah Ustadz kita kan berdoa kan meminta, apakah setiap permintaan itu dikabulkan Allah atau tidak? Ini gimana Ustadz? Iya, baik. Apakah berdoa itu kita berdoa itu selalu dikabulkan Allah? Pertama, Allah tadi kan berjanji Ustaz, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, aku kabulkan. Quran surah Ghafir di ayat 60. Kemudian juga Allah juga berjanji, Al-Baqarah 186 tadi, ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan menjawab doa hambaku yang berdoa kepadaku. Nah, ini ayat menjelaskan bahwa Allah itu berjanji mengabulkan doa kita. Tapi kan Allah pakai syarat, falyastajibuli wal yu'minu bi, kata Allah kan, tunaikan perintahku dan beriman kepadaku. Jadi doa itu akan dikabulkan Allah kapan? Ketika terpenuhi syarat. Syaratnya pertama, kata Allah tadi, tunaikan perintahku. Yang kedua, dia beriman kepadaku. Artinya yakin. Maka ada hadis Nabi kan, Allah akan mengabulkan doa dari hamba yang yakin kepada Rabbnya ketika meminta. Jadi ada syarat biar doa itu tidak dikabulkan. Nah, ketika kita sudah tunaikan perintah Allah, kita sudah terpenuhi syarat. Hari ini kita puasa, Allah perintahkan. Hari ini kita sholat, Allah perintahkan. Maksiat kita tinggalkan, karena memang Allah yang melarang kita berbuat maksiat. Semuanya sudah kita kerjakan, maksiat kita tinggalkan. Kemudian kita sudah yakin kepada Allah. Allah lah tempat kita minta. Kita tidak pernah minta kepada makhluk, kita minta kepada Allah. Kok doa kita tidak dikabulkan? Maka bisa jadi doa itu sebagaimana Nabi terangkan dalam hadis, Allah itu mengabulkan doa kita itu dengan tiga caranya Allah, yang kita tidak pernah tahu. Karena memang Allah suruh kita itu kan berdoa. Yang mengabulkan kan Allah yang menjawab. Aku yang mengabulkan, Allah yang mengabulkan. Jadi kita hanya disuruh berdoa, tugas mengabulkan adalah Allah. Jadi dikabulkan itu tugas Allah, tidak dikabulkan itu haknya Allah. Maka tiga cara Allah mengabulkan doa kita. Kata Nabi, pertama, doa yang kita minta kepada Allah itu dikabulkan segera. Segera itu bukan berarti hari ini berdoa langsung dikabulkan hari ini. Tapi segera itu berdoa dikabulkan, ukuran segeranya ketika kita masih hidup di dunia. Itu ukuran segera. Jadi segera dikabulkan ukurannya selama kita masih hidup di dunia. Artinya boleh jadi hari ini kita berdoa, 40 tahun ke depan baru dikabulkan itu doa. Tapi itu segera. Sebagaimana sejarah menyebutkan ketika Nabi Musa berdoa. Jadi Nabi Musa berdoa kepada Allah untuk dibinasakan Fir'aun. Kemudian doa itu pun diaminkan juga oleh Nabi Harun. Kapan binasanya Fir'aun? Sejak Nabi Musa berdoa, 40 tahun setelah itu baru binasa Fir'aun. Dan itu disebut dalam sejarah. Artinya Nabi Musa yang bergelar Kalimullah, yang bisa berdialog dengan Allah, itu Nabi Musa. Yang Nabi Musa ini dekat dengan Allah. Nabi, kemudian diaminkan pula doa itu oleh Nabi juga, Nabi Harun. Itu jarak doa dikabulkan memakan waktu 40 tahun. Apalagi kita. Tapi itu masih disebut dikabulkan doa kita segera. Jadi boleh jadi mungkin dari bujang kita berdoa. Sudah bapak-bapak, bahkan sudah datuk-datuk, kok belum dikabulkan doa? 1 hari sebelum mati, doa dikabulkan. Itu masih disebut segera. Jadi doa kita dikabulkan segera. Karena ada orang bijak mengatakan Allah itu mengabulkan doa itu bukan sesuai apa yang kita minta, tapi Allah mengabulkan doa itu sesuai apa yang jadi kebutuhan kita.
Yang maha tahu kan Allah. Allah, Kita tak pernah tahu esok lusa. Maka ketika kita berdoa, oh Allah maha tahu, hari ini kau belum butuh, kata Allah. Kau butuhnya 40 tahun ke depan. Nah, Allah mengabulkan sesuai apa yang kebutuhan kita. Kemudian doa dikabulkan yang kedua bisa jadi bukan segera di dunia nih Ustaz. Tapi doa itu dikabulkan di akhirat. Jadi itu maksudnya bahwa Allah mengabulkan doa. Jadi dikabulkan doa itu kapan? Di akhirat, bukan di dunia. Apa yang dimaksud doa kita dikabulkan tapi di akhirat, bukan di dunia? Disebutkan bahwa doa yang kita panjatkan itu dalam riwayat, dia akan berubah menjadi pahala. Pahala inilah yang akan memberatkan timbangan amal kita di yaumul mizan, hari penimbangan amal. Sehingga nanti ada seorang hamba yang kaget. Ya Allah, perasaan dulu aku di dunia sedikit amalku. Kenapa hari ini ditimbang amalku betapa banyaknya? Maka dijawab oleh pahala tadi yang berat. Aku adalah kumpulan doa-doamu yang kau panjatkan di dunia. Allah tidak kabulkan di dunia, tapi Allah kabulkan hari ini di akhirat untuk memberatkan timbangan amalmu. Karena Allah maha tahu nanti amal kita sedikit. Amal kita sedikit, maka Allah menyengaja dikabulkan doa itu di akhirat untuk memberatkan timbangan amal. Maka apa kata hamba ini kepada Allah? Ya Allah, kalau aku tahu seperti ini, coba seluruh doaku jangan ada satu pun dikabulkan di dunia. Masya Allah. Kenapa? Karena hari itu kita sangat butuh, di hari penimbangan amal, yaumul mizan, kita butuh amal kita itu lebih berat, amal soleh kita. Dan ternyata pemberat amal soleh, salah satunya adalah doa. Sehingga hamba ini tadi, ya Allah, kalau aku tahu seperti ini, betapa hebatnya doa itu kalau dikabulkan di akhirat, coba jangan ada di dunia satu pun doaku dikabulkan. Nah, inilah yang disebut Allah maha tahu dengan kebutuhan kita. Dan ada cara Allah mengabulkan doa kita yang ketiga, dengan cara kita dijauhkan dari bala. Ditolak kita dari bala, dijauhkan. Maksudnya, kita terkadang minta berdoa, ya Allah, kita minta A ini Ustaz. Tapi ternyata kita minta A, dikabulkan Allah B, C dan seterusnya. Ya Allah, beri aku rezeki. Ya Allah, beri aku motor besar seperti tetangga sebelah. Ya Allah, beri aku rezeki biar bisa beli motor besar seperti tetangga sebelah. Terus kita berdoa kepada Allah. Tapi kenapa doa itu belum dikabulkan? Oh, cara yang ketiga disebut dalam hadis, ternyata Allah kabulkan, cuman kita tidak tahu. Cara Allah ngabulkan dengan caranya Allah. Dengan cara apa? Menghapus keburukan. Karena disebut dalam hadis, la yaruddul qadar illa doa. Tidak ada yang bisa merubah qadarnya Allah kecuali doa. Karena Allah jamin, yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah bisa aja menghapus ketentuannya, Allah bisa aja menetapkan takdir ketentuannya. Maka tadi kita berdoa, ya Allah, sehatkan aku, beri aku rezeki, ya Allah, biar bisa beli motor besar seperti tangga sebelah. Motor nggak sampai-sampai. Ternyata Allah kabulkan doa kita dengan cara dijauhkan dari bala. Misal Ustaz, nanti malam telah tertulis di Lauhul Mahfuz dalam qadanya Allah, kita kecelakaan. Naik motor kecelakaan. Pas nanti malam pulang taraweh, kita harusnya kecelakaan. Tadi sore ketika mau berbuka ini, kita berdoa, ya Allah, beri aku rezeki biar bisa beli motor gede kayak tetangga sebelah. Ternyata pas malam nanti pulang tarawih kita harusnya kecelakaan, itu takdir. Allah hapus takdir kecelakaan. Karena Allah kabulkan doa kita, minta beri rezeki biar bisa beli motor gede. Pas mau kecelakaan, kita bisa refleks, bisa menghindar dari kecelakaan, atau mungkin bisa kita rem mendadak sehingga kita terhindar dari kecelakaan, sehingga kita masih tetap sehat. Kemudian kita tetap masih kuat untuk mencari nafkah, mencari rezeki. Allah kabulkan doa kita tadi minta motor gede, kita masih disehatkan. Nah, ini ulama menjelaskan, kita tidak tahu bagaimana cara Allah mengabulkan doa. Harusnya kita dapat keburukan, tapi dihapuskan keburukan karena doa kita. Maka itu tadi disebut, kadang kita minta A kepada Allah, tapi Allah kabulkan dengan cara B, dengan cara C, dengan caranya Allah yang kita tidak pernah tahu. Maka itulah kenapa disebut Allah janji, minta aku kabulkan. Cuman cara Allah mengabulkan kita tidak pernah tahu. Tugas kita meminta, tugas Allah mengabulkan.
maka jangan ambil tugas Allah. Kadang kan kita sibuk. Ya Allah, aku minta ini, aku minta ini. Kok nggak dikabulkan? Itu kan haknya Allah mengabulkan atau tidak. Begitu, Ustaz. Iya, baik Ustaz Jamal, luar biasa. Jadi inti dari pembicaraan kita poin ini adalah kita tetap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, memposisikan diri kita apakah layak doa itu dikabulkan sesuai dengan syarat yang Allah berikan. Tentu masih banyak lagi ya yang akan kita komentari berkaitan dengan tema kita pada kesempatan ini, tapi kita ikuti setelah pariwara berikut ini tetap di Mutiara Ramadan.